selamat sore sahabat BCA Live. Selamat datang di live Instagram BCA Live. Terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini, khususnya untuk kalian para peserta The Heritage Race 2026. Boleh dong nih kasih emoji-emoji api. Mana nih kita lihat. Oh, sudah banyak yang bergabung ya. Pasti masih semangat nih karena kemarin kita juga habis merayakan 17 Agustus. Selamat Hari Kemerdekaan untuk bangsa Indonesia tercinta. Semoga negara kita terus maju dan harapan besar ya untuk bangsa ini. Nah, kemarin pasti ada nih yang ikut lomba 17-an. Ada yang menang juga ya. Siapa tahu nih kalian juga beruntung menang hari ini. Oke, di live kali ini kita akan menemani kalian menyusuri kembali perjalanan The Heritage Race 2026. Akan juga ada talk show kesehatan yang sayang banget untuk dilewatin. Dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu nih, pengumuman para pemenang. Wah, perlu diketahui ya, tahun ini adalah tahun ke-6-nya The Heritage Race yang diselenggarakan dengan lebih dari 12.000 peserta. Wow, yang telah menyelesaikan tantangan selama 20 hari. Jadi, siapa aja nih yang akan menjadi pemenang The Heritage Race 2026? Tetap di sini ya, stay tune karena kita akan segera mengumumkannya. Oke, perkenalkan semuanya sahabat BCA Live, saya Irene Christina yang akan menjadi host hari ini. Tentunya saya tidak sendiri karena akan ada yang menemani kita selama live sore ini. Saya akan mengundang Ibu Leli Paki selaku Head of Marketing Communication BCA Live. Iya, sudah hadir bersama kita hari ini Ibu Leli Halo, Paki. Mbak Ire. Terima kasih Ibu. Saya sudah hadir ke sini nih, ke kantor BCA Live. Saya terima kasih Bu sudah diundang menjadi host. Ini acaranya luar biasa loh Bu. Iya, keren kan? Heritage Race Bu. Karena saya perhatiin, oh ternyata ini challenge 20 hari. Iya, jadi Bukan lari kita sekali. minta 20 hari nih sahabat-sahabat BCA Live untuk Wow. terus bergerak. Ya, terus bergerak. Dan akhirnya kita sampai ya Bu ya di penghujung perjalanan The Heritage Race 2026. Nah Bu, saya ingin tahu sebenarnya apa yang ingin BCA Live hadirkan melalui event ini Bu? Oke, jadi sahabat BCA Live saya sapa-sapa dulu ya yang ada di rumah ya. Selamat sore. Ini semua menantikan nih siapa sih yang menang hari ini karena nanti Iya. at the end of live ini kita akan memilih nih siapa Wow. yang lucky winner kita. Untuk Oke. dapat kamera ya, terus juga kita nanti akan pengumuman kan pastinya ya, Iya, 1, 2, dan iya Bu. 3. Nah, tapi Gitu. kembali ke ajangnya ini. Jadi Ya, ini ajang rutin nih Mbak Iren. oke. Kita sudah 6 kali, kita mulai ini sejak awal pandemi ya. Jadi pada awal pandemi itu kan mulai hitungan kita harusnya olahraga tapi bingung olahraganya gimana gitu. Jadi kita mulai di pandemi kita mengajak tuh sahabat-sahabat BCA Live di rumah, kita tetap semua ajangnya virtual Oke. karena kita lebih leluasa kan ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, Medan, Surabaya, Iya. Kalimantan dan mostly ini rata-rata sahabat-sahabat BCA Live di luar Pulau Jawa ini banyak banget loh pesertanya. Oke, Jadi wow. antusiasmenya mungkin kalau di Jawa kan banyak ya ajang-ajang Iya. lari apalagi Jakarta, Bandung, Surabaya itu banyak ya. Nah, kalau di luar daerah jadi mereka mengikutinya secara virtual. Jadi Iya. kita melihat antusiasmenya itu jadi kita setiap tahun lah menyelenggarakan. Jadi acaranya ini dalam rangka ulang tahun BCA Live. Yang keberapa Bu? Tahun ini yang ke-12. Jadi kami Wow. 12 tahun. Nah, sejak 6 tahun yang lalu kami rutin nih mengajak sahabat-sahabat BCA Live, masyarakat untuk mulai nih menjalani gaya hidup sehat. Makanya kalau orang lari, biasanya kan kalau ajang lari itu 1 kali aja ya. Iya. Paling 5K, 10K, Iya. half marathon, Saya full familiarnya dengan marathon. itu Bu. Iya. Nah, kalau kita enggak, lebih dari itu. Jadi kita 20 hari, kadang 21 hari tergantung ya. Kita biasanya at the end-nya itu pasti tanggal akhir bulan Juli Iya. dan di minggu kedua Juli itu pasti kita mulai flag off-nya seperti itu. Oh, Jadi seperti itu tuh Mbak. Jadi kita berusaha nih mendorong sahabat-sahabat BCA Live dan masyarakat untuk terus bergerak. Karena biasanya kalau kita mau membangun gaya hidup sehat Iya. itu tidak bisa dilakukan hanya mulai 1 kali atau 2 kali. Jadi Betul. kalau rutinitasnya sudah terbangun selama 20 hari tadi,
besoknya nagih kan, "Oh ini kok nggak Iya, lari ya, kok nggak gerak ya? iya. Kemarin-kemarin saya gerak nih, enak nih badan." Jadi kayak udah nagih gitu. Makanya itu nyambung ya Bu Mhm. dengan tema tagline-nya juga run on live on. Iya, jadi Iya, sesibuk apapun nih kehidupan kita, tetap harus run on, live run on, on, kayak yes, gitu. menarik banget Bu. Nah dari namanya kan heritage, berarti Mhm, warisan. mhm. Apa sih Bu yang sebenarnya ingin kita wariskan melalui The Heritage Race ini? Ya, jadi kalau yang mau kita wariskan tuh sebenarnya kalau warisan kan kadang bentuk ya, benda gitu. Tapi kita nggak pengen hanya benda saja. Jadi mewariskan gaya hidup sehat ini juga kepada anak kita. Jadi kalau misalnya kayak saya punya anak gitu ya, saya ajak tuh jalan bareng. Karena pace-nya kan ada, ini pace-nya mulai dari pace pelari sampai pace emak-emak kayak saya masih bisa ini. Wah. Lari sama anak, lebih cepat lari gitu dari saya. Jadi kita tahun ini juga, selain kita mau mengajak bahwa warisan itu juga, gaya hidup kita yang kita ajak ke anak kita supaya nanti mereka terus menjaga gitu ya, kita juga, berkolaborasi nih tahun ini Oke, dengan Duitin namanya lembaga. duitin. Mhm. Apa yang kita, coba kerjasama dengan mereka, kita berkolaborasi untuk dalam pengelolaan sampah Oh di wow. Jakarta. Jadi Jadi nanti, kami nanti setiap 12 kilometer ini nanti setiap finisher itu berarti dia chip in donasi. Nanti wow, donasinya dipakai untuk pengelolaan sampah di 2 sekolah di Jakarta. Jadi luar nanti biasa. sekolahnya kita Iya. kasih, sumbangan supaya mereka bisa mengelola sampah dengan baik kerjasama dengan Duitin dan juga nanti, ada 2 orang muridnya akan kita jadikan, warrior-nya ini, duta Oh. sampahnya di sekolahnya itu, Wow, keren sih seperti Bu itu, acaranya. mhm. Berarti selain berlari kita juga menyumbangkan untuk, Duit lingkungan hidup ya Bu iya, ya? jadi nanti Eko-Eko Warrior di sekolah ini kan kita pengennya dia menjadi duta sampah, jadi nggak cuman mengajak teman-temannya untuk bisa me-manage sampah di sekolah, karena kan memang dari Pemda DKI juga kan sudah mulai ya, Iya, kita harus mengelola sampah kita. Nah, betul. jadi bertepatan dengan itu kami pengen juga gimana sih caranya supaya kita kan tadi dari anak muda nih ya, Iya. kita masuknya ke sekolah SMA. Mmm, Jadi supaya, warisannya itu mereka jaga nih, bumi kita ini kita dijaga oleh mereka. Jadi kita mengajak mereka bagaimana sih kita supaya kamu nih anak-anak muda nggak buang sampah, sampahnya itu dikelola dengan baik, dipilah wow, mana yang, sampah tipe 1, 2, 3 gitu, seperti itu. wow, Keren nggak keren sih? keren banget. Saya takjub loh Bu, karena saya jujur baru Heeh, tahu nih, ternyata mhm, kolaborasi dengan Duitin juga dan berdampak iya, baik buat lingkungan kita. mhm Nah, mhm, bagaimana Bu dari tagline kita "Semangat Run On Live On" mhm, ini mhm. disampaikan melalui event The Heritage Race ini Bu? Iya, jadi makanya tadi saya bilang, teman-teman sahabat-sahabat Besial Life ini tadi ada 12.000 kan, dua Iya, belas ribu enam ratus dua puluh partisipan, itu mereka kita ajak nih untuk berjalan atau berlari minimum 12 kilometer minimal dan 2 12 kilo. kali workout. Oke. Nah, pace-nya itu tadi mulai dari pace pelari 5 sampai 14, pace ibu-ibu bisa ya, jalan santai kayak mau jalan ke warung, ke Indomaret Warung, gitu. iya, beli sayur. Bisa. Nah, jalannya tadi tuh dari mulai tanggal 12 sampai dengan 31 Juli kemarin. Oke, Nah, jadi, hari ini kita iya. akan mengumumkan nih siapa topnya 1, 2, dan 3 selama 12 hari Oh. selama, dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 31 yang sudah menjadi top leader board-nya. Wow, luar biasa ya. Nah, siapa tahu nih nanti nih kita lihat Bu, ada penonton live nih udah banyak banget yang react, Mhm. "Mantap, terbaik, wow, nggak sabar," gitu Bu. Menang nggak ya Wah, menang nih? ya? Terbaik BCA Live, mantap. Mhm. Oke, terima kasih Bu Leli. Iya Sekarang kita akan mengundang Mas Septiani iya selaku Head of Marketing Gerak iya. untuk bergabung bersama kita ya Bu Tapi ya. itu berpartner juga dengan Gerak. Oke, Jadi selain tadi dengan Duitin duitin? untuk, waste management ke sekolah, Iya. kita menggunakan aplikasi Gerak. Oke, Jadi kalau misalnya kadang kan ada ya pakai smartwatch, tapi ada yang iya. nggak punya smartwatch, jadi Mhm. jangan takut. Kita bisa Oh, larinya itu karena virtual, kita pakai aplikasi Gerak. jadi Nah, Gerak akses ini, partner kami juga sejak dari awal. dari awal berdiri sampai Dari sekarang, awalnya 2020. 2021 ya, dari Oke. yang, virtual race yang pertama itu kita pakai Gerak, jadi semuanya Wah, pakai nanti larinya bawa handphone nih. wih, Jadi semua iya, di-track di situ, di iya iya iya. handphonenya pace-nya berapa, jaraknya kemana, kelihatan tuh nanti dari geraknya Wah, seperti itu. Nanti ngobrol-ngobrol lebih detail lagi bisa dengan dengan Mas Mas Septian. Septian. Oke,
Kita sambil menunggu. Kita sambil menunggu Mas Septian nih. Iya. Wah, nih thank Wow. you-nya udah banyak nih ya. Semoga dapat 1,2 juta nih kayaknya yang nonton. banyak sekali. Boleh dong kasih emoji-emoji. Tolong buat cairan banget nih di sebelah saya nih. Ini udah ada yang komen-komen, semoga dapat kamera tos mahal. Amin. Amin. Saya aminkan nih pokoknya komentar penonton satu-satu. Amin. Wah, luar biasa ya. Sragen hadir, dari Sragen juga Oke, ada, Bu. halo dari Sragen. Halo. Halo Mas Septian. Halo Mas Septian. Suaranya belum keluar. Oke. Halo, halo. Suara saya kedengaran ya? Ah, aman Mas, kedengaran sekarang. Aman. Hai Halo. Mas. Hai. Aman-aman ya. Oke. Siap. Sehat Mas Septian? Sehat-sehat. Tahun ini secara virtual ya, biasa datang ke kantor BCA Live. Tapi ini saya dari remote ya, dari kantor. Virtual ya, biasa datang ke kantor BCA Live. Tapi ini saya dari remote ya. Ke-mute sepertinya suara hostnya ya. Dari sistem hostnya ke-mute ya. Tidak kedengaran di live ataupun di Zoom. Kedengeran? Kedengaran ya Mas? Kedengeran. Oke, Oke, bisa diulangi Mas kan, Mas? Septian. Oke Mas, kalau dari Mas Septian, dari sisi gerak sendiri, bisa ceritakan nggak Mas sedikit tentang The Heritage Race 2026 ini? Halo, halo. Oke, halo Mas. Mm-mm. Suara saya kedengaran ya Mas ya? Yep. Oke, Mas Septian. Oke, pertama-tama makasih banyak ya dan apresiasi sebesar-besarnya buat BCA Live. Halo. Sudah kedengaran, Mbak? Oke. Oke, ada delay sedikit. Sudah kedengaran. Oke, silakan Mas Septian. Mas Septian. Jadi sambil menunggu Mas Septiannya, penonton semua yang hadir di Instagram Live, sahabat BCA Live. Jadi Mas Septian dan Gerak ini sudah bekerja sama berarti kurang lebih 6 kalinya nih, karena sesuai dengan acara 6 kali. Dan sekarang kita lagi mau ngobrol dengan Mas Septian dari Head of Marketing Gerak. Untuk cerita sedikit nih dari Gerak ini bagaimana profilnya dari Gerak sendiri dan perjalanan Heritage Race 2026 ini Mas, silahkan. Kayaknya ada kendala Oke, jaringan ya. siap. Oke. Kita sambil menunggu Mas Septian. Jadi kalau saya Dan sebelum Mas apresiasi Septian. sebesar-besarnya buat BCA Live dari event Oke. pertama di 2021 sampai Ya. sekarang ini udah tahun ke-6, konsisten banget Ya. ngadain virtualan buat ngajak masyarakat Indonesia hidup lebih aktif ya. Jadi Gerak benar-benar seneng dan bangga bisa jadi partner perjalanan sepanjang itu gitu. Untuk tahun ini total pesertanya itu tembus 12.620 orang, itu naik 9,3% nih dibanding Naik tahun lalu. 9,3%. Achievement terbesar nih bersama di tahun ini, gitu sih. Keren Wah, ya. keren. Terima kasih loh. Ini kolaborasi Gerak juga kemarin Mas Septian ini kita sama-sama nih Ya. bekerja membanting tulang nih bahasanya. Kita sama-sama nih tiap minggu kita gimana cara ini supaya bisa pecah rekornya nih Iya. 12.000. 12.000, luar biasa Mas. Ini menarik banget loh. Dari tadi Bapak 12.620 peserta. Wow, banyak sekali. Nah, saya ingin tahu Mas, kira-kira peserta paling banyak itu dari kota mana aja dan berapa banyak kilometer yang berhasil ditempuh selama event berjalan? Iya, benar. Kalau dilihat ya,
Dengan kotanya itu paling dominan di Jabodetabek sekitar 30%. Bandung dan Jogja. Tempuh dari seluruh peserta seluruh Indonesia itu di angka 314.746 kilometer. Itu setara lebih dari Wah, 7 kali keliling 314 bumi gitu ya. ribu. iya Bu, Keren banget ya. banyak Itu banget. kalau dikumpulin bisa berapa dari jarak kemana Iya tuh ya? bener. Wah, jaraknya Saya sebelum saya keren berterima keren. kasih loh, saya terharu loh sama sahabat-sahabat BCLF Iya. peserta Run On Live on the Heritage List 2026 nih partisipasinya luar biasa semangatnya ya. Iya. Sampai terkumpul 314.746. Wow, saya aja nggak nyangka loh ini sebagai host ininya, nggak nyangka Kagum loh, ya? saya kagum dengan achievement dan juga jumlah peserta yang ikut berpartisipasi dalam event ini. Dan saya ingin tahu Bu, kan Mhm, ini kan kita kan akan pengumuman pemenang. mhm. Saya ingin tahu dong mekanisme penentuan juaranya tuh seperti apa dari Mas Septian dan juga dari Bu Leli. Oke, dari saya dulu ya. Jadi setiap peserta tadi kan saya udah cerita bahwa kita partnering dengan Gerak itu karena mungkin tidak semua orang punya smartwatch. Iya. Kalau punya smartwatch dia bisa lari di track. Nah, kita pakai aplikasi Gerak. Nah, aplikasi Gerak itu jadi setiap peserta nanti lari bawa handphonenya, nanti di track tuh. Di Oke. track tuh larinya pace-nya berapa, waktunya berapa, di situ ada ya. Nah, itu semua nanti masuk ke datanya di Gerak. Nah, Oh. inilah data yang dikumpulkan nih dari tanggal 12 sampai dengan 31. Nanti top of the top-nya yang akan kita umumkan ya. Bener ya, Mas Septian ya? Iya, bener ya Bu Leli. Seperti itu. Mhm. Nah, jadi tapi gimana kalau misalnya ditanya, Oke. "Itu jujurnya gimana? Iya. Bisa ketahuan nggak ada bohong atau enggak?" Mungkin Iya. bisa diceritain Mas betapa ketatnya audit kita? Boleh 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 boleh. Oke, jadi memang di aplikasi Gerak itu, semua event itu ada 3 tahap screening ya, biasanya kalau di Gerak. Yang pertama itu adalah, otomatis dari sistem, itu, setiap submission ataupun olahraga peserta itu akan terdeteksi masuk dan dicek mana mungkin yang, pace per kilometernya itu berkendara, itu akan otomatis tercatat ataupun teraudit gitu ya. Nah, tahap kedua biasanya itu kita ada profiling peserta gitu. Nah, tadi kan yang, secara sistem itu memang sepanjang periode lomba gitu. Nah, profiling peserta ini dilakukan, setelah race selesai. Biasanya itu ada sekitar, 10 hari gitu. Jadi kita di situ ada tim auditnya yang mengecek, terutama yang top-top leaderboard ya menjadi, kandidat juara, itu akan diminta atau diuji nih, berlari Oh. sambil direkam memakai video gitu ataupun memakai Jadi kamera dia gitu harus sesuai dengan, profilnya kan ada tuh catatan waktu fotonya. dia ataupun catatan, Nah, distance-nya dia gitu. kalau misalnya dia nggak jujur gimana, Mas? Kalau nggak jujur itu akan, otomatis ter-flag ataupun nanti trust turun tuh. Kita kan di awal tuh mulai 100% ya, semua peserta trust turun. Jadi kalau misalnya ada Jadi ada aktivitas trust dia yang score. curang, nah itu dia akan terpotong trust dan tidak bisa jadi menang gitu. Mhm. Wow. Jadi Mbak Nah, Ira tiap orang peserta itu kan kita tambahan kayak rasa percaya kita ya, kita Iya. awalnya 100% dipercaya Iya. sama peserta nih. Nah, begitu nanti setelah selesai nanti diaudit, untuk yang top-top leaderboard itu nanti kita mintakan videonya. Jadi kita mulai tuh Hmm. lihat nih, apakah ini benar si A, si B, si C yang lari. Iya. Apakah dia pakai pemain pengganti Iya. atau dia naik kendaraan umum, ojek Iya. gitu ya. Iya. Atau dia pakai sepeda listrik. Nah, itu di sistem Grab udah terbaca karena kan Oke. kelihatan ya mana yang orang mereka sudah punya sistem ya Mas ya, bener Iya. ya, di Gerak ya? benar Bu. Jadi tadi kan saya bilang ada 3 tahap screening ya. Yang pertama dari Mhm. sistem, yang kedua dari tim audit, yang terakhir tuh kita tambahin di tahun ini kita lakukan interview Bu, terutama yang, Oh, jadi, kandidat Ada yang gitu. Jadi kita ada nanya-nanya gitu, secara online gitu ya, gimana latihan dia, persiapan dia, dan juga ada beberapa pernyataan iya, lah gitu iya. dari mereka. Oh, Karena Jadi ada kita tambahan semakin tahun tuh Mbak screening Iren kita tambahan semakin gitu. serius nih. iya, Kita semakin serius, kita Iya. semakin menjaga kredibilitas betul. kegiatan ini. Iya. Makanya setiap tahun tuh ada aja tuh. Mungkin kalau yang tahun lalu, cuman video saya bisa. Tahun ini kita tambahin lagi Hmm, interview. Bener-bener nggak ini
kalau misalnya Inggris kan, "Are you human or robot?" gitu Iya, ya. Ini iya. kamu bener si A atau bukan gitu. Apakah nanti pada saat interview dia pakai AI gitu ya. Iya, betul betul, Bu. Wah, jadi ini ketat banget Nah, ya sahabat BCA Live, prosesnya itu sistemnya sudah Verifikasi. verifikasi dengan baik, mulai dari screening, profiling, dan juga interview. Jadi Mhm. semua di sini kredibilitasnya sudah terpercaya baik dari BCA Live dan juga Gerak. Oke, Mas Septian, boleh dong pesan-pesannya buat peserta Heritage Race 2026 ini? pesan-pesannya mungkin, walaupun tidak jadi top leaderboard ya, jadi tetap, ngejalanin olahraga ataupun event ini selesai gitu, tapi tetap lanjutin tuh, olahraga budaya setnya karena bakal terasa juga sih, saat ini sampai ke depannya gitu sih. Itu kali ya, Wah, dan sehat-sehat Betul. selalu semuanya. Karena tadi kan kebiasaannya sudah dibangun dibangun, ya. iya betul, Bu. Jadi tetap berolahraga Hmm. ya, dijaga terus sampai nanti. Oke, terima kasih Mas Septian atas waktu dan penjelasannya. Thank you, Thank Septian. you. Sampai jumpa di Oke, event terima berikutnya, kasih. Mas. Nanti saya Sampai join, Mas. jumpa. Oh, Sehat selalu, Mas boleh. Septian. Nanti Iya, sore, nanti Oke, terima pasti kasih. ketemu lagi di ajang berikutnya. Tenang aja. siap. Kita pasti setiap tahun temu kangen ya, Setiap tahun Septian ya. ya. Nanti saya ikutan, Mas Iren. Oke, thank you Mas Septian. Pantau juga. Dah. Ya, kita sudah bicara ya, Bu Leli, tentang bagaimana terus bergerak. Tapi ada satu hal juga nih yang nggak kalah penting, Bu. Bagaimana kita bergerak dengan cara yang tepat dan aman. Betul. Untuk itu, kita akan mengundang nih, Bu, Dokter Noha yang akan bergabung bersama kita di segmen selanjutnya. Oke, jadi Dokter Noha ini dari partner kita juga nih, Oke. dokter ortopedi yang sudah biasa juga pasti menangani ini ya, pasien-pasiennya kalau Pasien-pasien. misalnya pelari-pelari yang mungkin ada cedera, jadi makanya hari Hmm. ini kita undang nih ngobrol-ngobrol. Wah, langsung sama ahlinya ya. Mm-mm. Dokter Noha spesialis ortopedi, konsultan hip dan knee. Oke, mari kita sambut Dokter Noha spesialis ortopedi, konsultan hip dan knee. Oke, sudah ada bersama kita di sini. Halo dokter, Halo selamat dokter. datang Halo, di ketemu BCA lagi. Live, ketemu lagi ya kita dok. Ketemu lagi. Selamat datang Halo. dokter. Ini pertama kalinya ya kita bertemu. Siap. Dokter Noha Baik. Rosyadiansyah Soekarno, SPOTK, spesialis ortopedi konsultasi hip dan knee. Yes. Yes. Dari Rumah Sakit Eka Hospital Bekasi. Betul. Wah, luar biasa. Sudah sering bekerja sama berpartner dengan BCA Live ya, Bu. Apalagi khususnya untuk event Heritage Race ini ya. Iya. Oke, dokter. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih karena ini temanya tentang lari. Jangan cuma kejar pace, tapi kenali resiko cedera saat lari. Oke. Pasiennya Yes. banyak pelari dong ya dok. Bermacam-macam. Bermacam-macam. Dari yang lari timik-timik sampai yang lari beneran Iya. atau yang gelundung lagi-lagi juga ada. Jatuh Gelundung tuh jatuh begini-begini. Iya, ada Itu juga. berarti lagi di turunan itu, Dok. Nah, ada yang lari Jangan ya, ngejar bola, takut ada yang lari ngejar bola, ada yang lari ngejar macam-macam. Aduh, Oh, Iya. itu dia. Baik. Nah, kalau kita bicara tentang lari nih, Dok, dari perspektif dokter ortopedi. Yes. Sebenarnya apa sih, Dok, yang terjadi pada tubuh kita ketika kita berlari, terutama di bagian lutut, pinggul, dan kaki? Oke. Nah, jadi kalau yang terjadi sebenarnya pada waktu lari itu banyak banget ya. Bisa nggak selesai kita bahas nih. Wah, Nah, oke. tapi benar ya, kita fokuskan pada panggul, lutut, sama Kaki. kakinya. Jadi pada waktu lari itu ya, lari itu sebenarnya mirip kayak
orang melompat. Jadi bedanya sama Hmm. jalan kaki itu ada fase di udaranya Iya. dua-duanya. Hmm. Sehingga lari itu termasuk olahraga high impact ya. High High impact. impact. Jadi ada beban tubuh ya kan yang menimpa bagian bawah bagian tubuh itu lebih berat pada saat lari. Artinya memang pada saat lari itu beban tubuh meningkat baik dari kaki, panggul sama si lututnya. Hmm. Iya. Nah, artinya kalau misalnya kita lagi mau lari itu kita mesti persiapannya baik gitu loh. Iya. Hmm. Jadi ibaratnya kalau lagi misalnya nih lagi FOMO, wah ikut lomba lari Ikut gitu kan? lomba Iya. lari. Ikut lomba lari, ya harus kenali diri. Mulai yang dari Iya. yang apa paling ringan dulu gitu. Iya. Karena kalau Betul. enggak nanti malah bisa jadi ya Cedera. 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 Jadi pasien nanti ya. Nah, Nah, gitu dia. gimana ya? Jangan sampai saya bertemu sebagai pasien, Bu. Oke. Iya, ketemunya ngobrol Ngobrol santai gini aja aja. gitu ya. Iya. Dok, sekarang saya mau nanya dok. Hmm, Kan kadang kalau pelari itu kan ngejarnya pace ya dok. Oke. Itu katanya kalau pace kecil tuh berhasil gitu ya. Hmm. Terus bisa fit gitu. Itu bener nggak sih dok kalau menurut ahli ortopedi nih? Oke, jadi apakah berarti pace kecil tuh the best-nya gitu ya? Iya. Oke. Kan biasanya orang-orang mau pace kecil nih. Gitu Nah, ya. Jadi sebenarnya jawabannya bisa dua. Heeh. Bisa iya, bisa enggak. Oke. oke. Kan katanya gitu. Segala sesuatu ada dua sisi kan. Iya. Katanya filosofinya gitu ya. Filosofinya begitu. Jadi bagusnya yang paling bagus Ya-nya banget, itu yang ya, paling ya, bagusnya ya. adalah gimana? buat misalnya diposting. Oh, Wah, itu. itu pasti pujiannya Yang dahsyat lari kan. konten. Nah, buat Aduh. konten, taruh di Strava-nya. Ya, Jadi tuh misalnya, biar gaya-gaya lucu ya. wah gitu kan, wah Iya lagi. baru lari kok langsung pace-nya kecil, Heeh. luar biasa gitu kan. Asli abangan. Gitu, joki jangan-jangan, Joki. jangan-jangan ya. Nah itu ada satu sisinya mungkin bagusnya yang bikin kita jadi semangat di situnya. Tetapi ada satu sisi lagi, bisa juga tidak gitu. Heeh. Nah terutama seperti yang kita sambung dari pertanyaan pertama tadi, bahwa pace kecil itu ya cocoknya ya buat orang yang memang sudah terbiasa dengan pace Iya. itu dan dia sudah terlatih sehingga dia akan bisa menjalani pace itu, ya itu baik buat dia. Iya. Tapi ya itu dia, buat orang yang belum siap itu berbahaya justru. Iya. Itu artinya udah bikin taken kontrak, appointment ketemu kita. Pasti. Nah gitu. Udah banyak kayak gitu. Rasanya curhat tuh, gitu lah. Iya, jadi Kita sahabat biasanya kita ngobrol dulu ya, izin ya, nanti baru Iya. dibahas nih konsultasi Iya. online. Jadi bisa bagus, bisa ya. Nah, untuk orang yang memang belum terbiasa, saran saya Iya. jangan ikutin pendapat tersebut, gitu Iya. kan. Karena dan artinya juga jangan ngikutin perasaan pengen cepat-cepat dapat pace yang kecil, sementara dianya ya belum siap. Belum siap. Iya. Belum siap Jadi itu latihan macam-macam. dikit Ya. Iya. dulu ya. Betul, Tuh. betul. Ada prinsipnya kalau Heeh. buat yang baru mulai olahraga itu, ya jangan tiba-tiba terlalu kencang gitu ya, larinya jangan terlalu cepat, Iya. jangan terlalu lama larinya juga, jangan terlalu dini, artinya Iya. belum waktunya dia pulih, dia udah lari lagi deh gitu. Oke, harus ada rest day. Yes, Iya. Nah, itu gitu. nanti ada tuh kita bahas, Dok, di Oke, pertanyaan Iya. selanjutnya nih, Dok. baik, Oke, Dok. siap. Nah, kan kita ini dalam event Heritage Race ini ada challenge-nya ya, Dok ya. Ada target yang ingin dicapai gitu. Oke. Nah, bagaimana sih Dok kita sebagai pelari, kita tahu kapan kita sedang mendorong diri secara sehat atau kita sudah mulai memaksakan tubuh nih? Kapan kita tahunya, Dok? Kan masih nyenggol tadi tuh yang Oke, terakhir tuh. Iya. nyenggol. Ya, Nyenggol dengan pace sebenarnya juga. gini, ada kalau dilihat dari misalnya, kalau ditanya kan berarti kan apakah ada gejalanya gitu ya, harus diperhatikan gitu Iya. ya. Harus awareness-nya nih. Nah, ini ada dua hal juga nih yang harus diketahui mengenai tubuh kita nih. Tubuh kita itu luar biasa banget. Oke. Jadi kadang-kadang kalau nggak di-push sampai limitnya, dia nggak ada gejalanya. Oke. Gitu contohnya. Sehingga artinya kalau belum cedera, ya bisa jadi nggak berhenti tuh. Gitu. Nggak tuman ya katanya. Nggak tuman gitu. Nah, atau kita ambil contoh di penyakit yang lain ya. Contohnya adalah ginjal misalnya. Iya. Ginjal itu kalau belum sampai derajatnya lanjut, Iya. nggak ada gejalanya. Orangnya fine-fine aja. Gitu kan. Kayak Oh, oke-oke itu aja ya. tiba-tiba fungsi ginjal tinggal dikit, langsung dia harus Collapse. cuci darah misalnya Oh. gitu. Nah, Nah, itu sama juga, Dok. ya
Analoginya begitu Oke. misalnya. Analoginya begitu Atau ya. misalnya kalau orang kayak hipertensi gitu kan, Mm-mm. orang hipertensinya tinggi juga nggak ada dia kadang-kadang nggak pusing gitu, sampai akhirnya Udah udah hancur banget, masuklah 200-an Iya. rumah sakit tuh. krisis hipertensi. Nah, kalau pada lari juga begitu. Mm-mm. Misalnya dia paksa nih badannya sampai apa namanya mengalami cedera Iya. gitu kan. Nah, cederanya itu seperti kayak overuse, kebanyakan pemakaian dia. Oh, oke. Dia nggak siap badannya, Mm-mm. tapi dia push, akhirnya dia cedera tuh, overuse injury. Oh, oke, So, injury. overuse injury, overuse di mana? Pada waktu dia mau lari lagi ya kesakitan dia, jadi nggak Iya. bisa gitu Iya. kan. So, kalau tanya kapan sih dinilai bahwa dia itu siap untuk challenge-nya? Mm-mm. Nah, dia harus tanya ke dirinya sendiri. Contohnya nih, dia emang pelari enggak gitu loh. Jangan saya sekarang pelari culture ya. Pelari Iya. culture. Pelari culture itu maksudnya kayak cuman ikutan doang Ikutan gitu. aja Cuman FOMO FOMO. buat Nah, konten-konten itu gitu. kalau dia memang pelari culture, lalu hati-hati deh ngikutin challenge Iya. begituan. Tuh, Ini hati-hati sahabat kata dokter. ya Iya. kalau yang memang pelari beneran dah gitu kan, Mm-mm. dia emang rutin, ada dia latihannya ada, dia progresif off-roadnya ada. Iya. Jadi dia progresif menaikkan sedikit ada. Oke lah, challenge-challenge Iya. itu bisa diikuti Naik-naik Iya, terus ya. sesuai badannya dia. Oke. Iya. Tapi kalau yang baru-baru hati-hati. Hati-hati. Tuh. Jadi memang harus kenal diri sendiri. Iya, Iya. ntar kepake insuransinya langsung. Langsung klaim nih. Tujuan untuk sehat dong. Iya, Aduh. oke ya. Jadi sehat adalah paling enak ya itu ikuti tantangan yang sesuai dirinya. Apa Iya. sih tantangannya apa aja sih? Misalkan di event ini kan Ini challenge-nya larinya dari tanggal 12 kita sampai dengan tanggal 31. 12 sampai 31 Nah, tiap hari. boleh boleh bebas. 20 hari Tapi itu. kita challenge-nya itu minimum 12 kilo. Oh, Tapi 12 kilo ada 30 yang hari. sampai 600 kilo nih selama 20 hari. Wow. 18 hari ya. Ya kalau misalnya dia emang udah terbiasa begitu, It's go okay. on It's gitu. okay. Kalau Oke. terbiasa oke. Iya, Stop, iya, gitu Iya, ya. kalau memang udah Iya. terbiasa ya lakukan gitu. Iya. Tapi kalau enggak, misalnya ya tiap hari juga kerjaannya main HP doang, liquid challenge 600 kilo. Udah dah. Kita udah Udah. dah. Kita udah ketawa aja kalau gitu. Ya gitu. Nah, tapi bahas tentang cedera nih ya pada Oke. lari. Keluhan apa yang paling sering ditemukan nih dok, pasien-pasiennya dokter yang pelari ya? Keluhannya sakit biasanya Oke. ankle ya. Ya, jadi kalau misalnya lari terutama untuk keluhan masalah yang sampai berobat ke poli itu bisa ada 2 ya mungkin saya kategorikan. Yang paling sering yang tadi saya sebut adalah overuse injury. Overuse injury. Overuse injury. Jadi dia yang apa namanya keseringan dipakai atau terlalu berat atau terlalu lama sehingga mengakibatkan cedera. Nah, overuse yang paling sering adalah namanya sakit namanya runner's knee. Runner's Ya, knee. jadi nyarinya berada di bagian lutut bagian Lutut. depan, Namanya ya. ya, sama di bagian namanya di patel tendonnya. Fatal Di mana tendon. tuh dok? Di dengkul tuh bagian antara tempurung ke bagian tulang keringnya. Oh. Jadi otot yang menyembuhkannya karena dia pakai terus, ya itu dia lama-lama ibaratnya tendonnya jadi kayak kepake terus kan setiap hari kan ditarik terus kan Iya. kalau dipakai jadi kayak nyutan gitu. Gitu. Itu yang Nyutan, paling itu gitu. runners nih. Runner's-nya. Jadi ibaratnya dia itu mengalami sakit itu bisa macam-macam nih. Iya. Bisa yang kalau habis lari lama, pas lari dia sakit. Iya. Ada juga yang dia lagi udah istirahat, dia masih sakit. Iya. Dan ada juga yang terus-terusan gitu. Jadi bukan cuma lari. Ya, kalau udah sampai terus-terusan ya udah ibaratnya Harus jadi ini pasien ya. ya Harus itu jadi udah berat nih, Iya. ya harus lu mesti benar-benar rest dulu. Oh. Emang kalau udah varius ya obatnya rest dulu. rest. Rest dulu. Itu berapa hari dok Iya. kalau mau resting? Depends. Nanti kita lihat nih perkembangannya dari hari-harinya dia. Kita kombinasi dengan terapi dan Iya. kita kasih obat untuk merelakskan ototnya, baru deh nanti kita ada yang sampai harus itu melakukan Harus ada obat, bisa iya. minum obat ya? Bisa, misalnya untuk melewaskan ototnya dulu, Oh, ya, ya. kaku gitu kan. Tapi kita terapi juga, terus kita lihat deh minggu demi minggu. Ada yang
Kalau kita ada yang pernah berhenti sebentar sekitar 2 minggu, dia udah bisa lagi ada Oke. gitu. Oh, Tapi iya. ada yang memang sampai cedera dan harus ada tindakan juga ada. Gitu. Oh, Jadi tetap harus aware ya dok dengan kondisi Yes. diri kita ya. iya. Betul. Dan kalau misalkan kita sakit di lutut ya dok, kan itu kan bisa dikatakan cedera, tapi belum tentu masih bisa dibilang normal gitu ya. Tergantung mungkin dari seberapa lama sakitnya dan juga rasa sakitnya itu seperti apa dok? Oke. Nah, Mm-mm. maksudnya kalau ada orang habis lari nih, Heeh. terus Ya tadi ada yang rasa trauma sakit. Iya, lututnya kalau sakit misalkan kita Nah, sakit. ada kapan kita bilang ini dia normal, Iya, kapan ini udah masalah nih, gitu iya. kan? Oke. Ada parameternya yang sederhananya aja gini. Kalau misalnya kan kita ada sakit, ada pegel gitu ya. Mm-mm. Kalau habis lari, pegel atau sakit, terus hilang, setelah kita istirahat, oke. Itu bisa kita bilang itu masih ringan atau bisa balik lagi lah gitu. Mm-mm. Tetapi itu juga diwaspadain gitu kan. Kalau misalnya dia setiap lari, habis itu sakit, istirahat, hilang, terus lari, sakit lagi, Sakit lagi. hilang lagi. Lah ini ada masalah nih, gitu. Hmm. Jangan-jangan dia termasuk udah overuse walaupun yang derajat yang ringan. Oke. Tetap harus kita obatin dulu, bukan hanya istirahat doang. Iya. Itu tadi kalau overuse sakitnya hanya di lutut atau di kakinya bang? Bisa, Oh, bisa bisa, di semua bisa, area kaki. bisa di area kaki. Ada juga misalnya di tulang keringnya mulai kerasa sakit, Oh bisa. Oh, bisa bisa juga. misalnya. Hmm. Contohnya, ini jarang gitu kan, ada kondisi namanya shin splint. Jadi si tulang keringnya itu, Sinus spleen. ya shin splint. Jadi kayak dia tuh kayak kerasa sakit nggak jelas gitu. Iya, Nah, nggak nyaman. rupanya dia ya itu karena terlalu banyak tekanan Tekanan. pakai gitu. Beberapa orang, nggak semuanya, kita cek, oh dia rupanya kurang nih kadar vitamin D-nya. Oh bisa. Tuh, sehingga tulang yang seringan dipakai tersebut, ya dia rupanya secara nggak langsung ya, Iya. rupanya kadar itunya vitamin D-nya kurang, rupanya tulangnya juga agak keropos juga. Nah, itu pengobatannya makanya kita normalkan. Iya. Misalnya vitamin D-nya, terus kita berikan kalsium yang cukup, istirahat dulu, baru deh. Itu bisa Gitu. di dokter lain. Ada seperti itu. Itu maksudnya usia berapa dok kalau seperti itu? Kurang vitamin D sih. udah tua Oh, dok. kalau vitamin D itu kalau kurang, Seumur saya atau bisa. itu bukannya masih muda ya? Ya kan? Bu Leli, bukan kita kakak adik tadi Bu. Kita beda-beda tipis sih. Jadi sebenarnya sih ya. Jangan buka rahasia ya. Oh, ini gombal on live IG nih. Tawan gue suka gombalin orang ya. Oke, jadi ceritanya kalau kurang vitamin D itu bisa pada semua usia gitu. Dan walaupun kita di negara tropik, Iya. ironically kita tuh memang banyak kekurangan vitamin D juga. Mataharinya Udah nyengat banget enak nih. banget ya. Nah, tapi emang suka berjemur. Ya. Kalau ke Bali doang. Enggak juga kan? Iya. Kita pasti sukanya ngumpet gitu kan. Habis itu mungkin kalau misalnya pakai baju panjang tuh tutup biar nggak kena ya. Iya. Terus kalau misalnya nggak kepanasan gitu pagi-pagi juga apakah sempat olahraga pagi-pagi? Iya, saya nggak sempet sih. Saya lebih ke sore dan malam sih, Dok. Nah, Dia ya. jujur dong. Jujur. Karena kan pagi-pagi harus kejar kereta atau mobil. Iya, kerja Nah, kan fokusnya. Nah, Gitu habis ya. itu makannya Bubur ayam. sama sebelah. Ya, Nah, Bubur ayam. iya. saya nasi ayam Komplit. geprek. Ya emang bisa sih, tapi bukan hanya itu penyebab sakitnya ya. Jadi, tapi mainly adalah yang saya sering harus kasih tahu buat teman-teman yang hobi olahraga ini, ya sebenarnya ada cedera-cedera yang bisa dicegah. Yang paling sederhana adalah mencegah cedera overuse itu dengan mengetahui limit jumlahnya sama seringannya itu. Kalau Tapi tahu udah overuse gitu ya, apa udah mulai nyeri stop gitu. ya istirahat dulu gitu ya, jangan dihajar. Dan itu tadi parameternya. Loh, kok ini sudah istirahat kok sakit lagi ya? Udah deh kita berubah dulu. Jangan-jangan justru bukan hanya overuse lagi nih. Setelah overuse, rupanya ada masalah tuh. Peradangan Iya, kadang-kadang. ada masalah gitu. Dan mengenai cedera yang kedua, cedera yang kedua yang bisa terjadi adalah memang cedera. Jadi cedera karena keseliokan. Saya pernah ada beberapa pelari, walaupun ini jarang ya, cedera ini sering pada pemain bola atau pemain orang yang olahraganya lebih berat. Tapi bisa juga pada pelari. Contohnya dia lari nggak lihat ada tempat agak nggak rata, kakinya agak step dikit,
gitu. Ah, ya. Terus dia, Iya. aduh, Sakit tuh. terus dia, aduh, terus udahlah pas lari, rupanya ada cedera di dengkulnya kan, gitu. Harus aware ya kita ya. Ya, gitu. Karena Makanya, kan jalanan Jakarta ya kita tahu sendiri ya. Aspalnya nggak rata ya. Ada aku nggak polisi aku nggak tidur. berani bilang ini live loh. Enggak, itu di dekat rumah saya aja sih. Iya, warga Bekasi ntar bilang Jakarta, gue mengiyakan lagi kan. Ya dong, kalau Hmm. kalau misalnya lagi jalan itu juga berasa kan kita banyak polisi tidur ya. Ya. Itu juga kan naik turun itu berbahaya nggak sih sebenarnya? Kalau- Jujur dok, jujur. Kalau kita siap sih nggak apa-apa ya. Oh, malah siap nggak apa-apa. Heeh. Kan kalau kita jalan kan pasti juga Kita tahu ya. ada nggak rata, dan sebenarnya zaman dahulu kala sebelum jalan diratakan seperti ini, jalan kan emang nggak rata. Iya. Tanah, Tanah. bebatuan. It's okay. Naturally kita manusia jalannya bisa seperti itu. Oke. Yang nggak bagus Mm-mm. banget adalah itu dia nggak siap. Iya. Contohnya apa? Kalau dalam kasus pelari ya Mm-mm. dia mulai nggak konsen, dehidrasi, dia nggak tahu ada jalan, gedebuk, sakit, cedera. Untuk berjalan kaki gitu kan, sambil main HP, udah ada. Dan saya udah berapa kali ketemu, Bahaya. Iya kan? sih, Gitu. dok, benar. udah ada pasien saya jatuh dari tangga main HP ada. Iya. Kena tadi itu di jalan ada, masuk itu. Ada yang menyelamatin kucing ada. Segala macam ada. Segala macam ada. Gitu. Lucu-lucu ya Lucu-lucu. pasiennya ya dok ya. Gitu. Nah, tadi Baik. sebenarnya kita udah bahas sih dok, kalau sudah cerai itu restnya berapa lama? Nah, taunya itu kita sudah resting tuh gimana dok? Sebenarnya kalau saya tuh kadang kan kalau kayak di jam tuh ada ya, Kayak recovery day ya. recovery Iya. day. Nah, sebenarnya bukan Kalau yang nggak mengenai punya jam nih gimana? bukan punya jam ya. Pakai jam Se- dinding. Itu dia. Sebenarnya nggak ada patokannya Nggak ada. sis ya. Maksudnya gini, misalnya bukan berarti harus sehari bolong sehari enggak gitu. Toh kita ngeliat tuh ada pelari yang udah bisa lari aja gitu kan. Tapi kalau saya patokannya adalah itu tadi kesiapan dirinya. Saran saya gitu kan, kembali kita buat yang baru mulai gitu kan. Ya maka olahraga lari itu dilakukan ya breaknya agak cukup lama dulu. Nanti kalau udah baru dirapatin, misalnya dia melihat bahwa yang standar yang diikutin dia, misalnya yang ngikutin ada orang yang lari seminggu 3 kali gitu kan. Iya. Sebelum dia ke situ ya lari 2 kali dulu. Jangan satu pun lama ya. Jangan juga. Itu kelamaan juga kayaknya ya. Itu dia. Udah 1 purnama Iya. langsung panjang larinya. Langsung. Nah, itu jelek banget. Jadi kalau mau ya itu dia. Iya. Misalnya baru mulai, oke deh, misalnya pertama 2 kali seminggu dulu, dan itu adalah yang paling ringan dulu. Iya. Lalu nanti dia tingkatkan berkala. Seperti itu sih. Oke, jadi perlu diperhatikan jeda-jedanya ya. Yes. Kalau gear kayak sepatu perlu diperhatikan nggak sih? Betul sekali. Jadi kalau dibilang yang bikin cedera adalah salah satunya sepatunya nggak sesuai, salah satunya. Oke. Gitu kan. Kan ada memang sepatu lari, Iya. ada juga sepatu untuk misalnya jalan. Saya rasa kalau memang mau lari ya gunakanlah sepatu lari. Di mana yang memfasilitasi kalau misalnya kita badannya ke depan itu sehingga dia lebih mudah untuk lift off-nya, untuk ngangkat Iya. kakinya. Jadi gunakan gear yang sesuai aja sih. Wah. Kalau mau lari Sepatu nggak mau lari. Kalau bola, sepatu bola ada Sepatu bola. sendiri Iya. gitu. Jadi memang betul gitu. Iya. Saya sarankan sesuai. Gear berpengaruh banget ya. Ya. Sekarang kan dok, ya ini out of topic ya. Sekarang sepatu tuh kita, kalau misalnya sepatu kan teknologinya banyak ya, kan sudah terbukti. Tapi kan sekarang terkadang ada yang belinya yang gak asli gitu ya. Berarti kan teknologinya tidak sesuai gitu ya. Iya. Itu bahaya. Itu bahaya. Itu bahaya. Sama seperti niat baik yang tidak tersampaikan. Niatnya baik. Niatnya baik. Contohnya. Ya, bahaya ini politik. Jangan. Gua hampir mau sebut sebuah produk, tapi jangan. Nah, ya boleh. Ya misalnya kita niatan untuk olahraga gitu kan, sama kan niatan olahraga, misalnya saya mau olahraga deh biar sehat, tapi ya yang dipakai nggak sesuai, ya dapatnya bukan sehatnya itu. Iya. Ada sepatu yang yang nggak asli itu kan, ya berarti kan yang dikejar bukan sepatunya nih, Iya. tapi
brand-nya dan fashion-nya. Iya, Kita kan betul. tidak butuh, kata anak zaman sekarang ya, Mhm. kita kan nggak butuh validasi eksternal nih. Kita butuh yang benerannya aja gitu. Iya. Jadi gunakanlah sepatu yang beneran aja. Iya, Iya. jadi kalau disesuaikan dengan budget ya, Betul. jadi jangan beli yang tidak asli, tapi mungkin mengejar brand. Brand, Sekarang betul. banyak juga sepatu lari yang lokal-lokal ya, nggak perlu Betul. bayar. Iya, Yes. betul. Jadi nggak kalah dengan brand-brand besar yang harganya juga agak seperti Yes. kalau saya suka ngelus dada gitu. Aduh. Wah, Mahal kalau gitu. boleh lihat yang itu Aduh, ada iya, gimana saya? Aduh. Sebenarnya kalau rendah hati nih belinya. Oh, iya. Nah, Dok, saya ingin tanya nih, Dok. Selain saat kita berlari nih, apa sih yang perlu dilakukan di luar sesi lari Ah. untuk membantu atau support tubuh kita biar lebih siap dan kuat? Oke, jadi itu ada istilah namanya cross training. Cross Nah, training. Gitu. tadi ada yang nanya juga tuh. Ya, Oke. jadi istilah tersebut artinya jadi kan selain olahraga lari, kita latihan otot juga misalnya Iya. nge-gym, angkat beban Iya. gitu kan. Walaupun untuk secara teknik mungkin ada instrukturnya sendiri ya bisa memberitahu. Tapi misalnya kalau misalnya ngangkat beban artinya ada sebuah istilahnya nih. Kalau angkat beban ya don't forget the leg day gitu kan. Jadi orang juga mesti latihan upper body sama lower body body. imbang dong Iya. gitu kan. Jadi itu bagus. Jadi Iya. menurut saya angkat beban adalah yang bagus gitu kan. Kalau olahraga-olahraga yang lain ya boleh juga gitu Iya. aja sih. Cuman saran saya tetap jangan kayak di-forsir ya Iya. gitu. Misalnya contoh ini udah lari seminggu 3 kali Iya. terus ada ini contoh teman saya sendiri soalnya. Oh, teman. Oh. Nggak boleh Nah. sebutan namanya siapa. Jangan. Nanti ikut nonton live dia. Nih kita gosipin temennya Gitu. Dokter Noha nih. Saya lupa olahraganya apa aja, Iya. tapi dia pernah sebut saya, dia olahraga itu padel seminggu 5 kali. Wow, ini Ya, banget nih. terus lari abis itu ditambahin lari juga di weekendnya gitu. Keren. Ya hingga suatu saat ya sudah kita ketemu di poliklinik dan saya tahu sejarahnya dia seperti itu. Ya artinya memang saya rasa itu kayaknya banyak banget ya, Iya. apalagi setiap sesi 2 jam gitu kan. Tapi pertanyaan gue langsung, buset, kok lu bisa ya? Lu kerja apa bro? Ajarin lah gitu ya. Bisa olahraga terus ya. Olahraga terus ya, gitu ya. Nah, gitu, tapi Gimana caranya buat bayar nah model gitu fee-nya ya, itu? luar biasa ya gitu kan. Tapi artinya itu mengatur waktunya juga sebaiknya dilakukan dan jedanya ya, Iya. gitu kan. Jadi ada recovery-nya ya. Iya. Nggak ada rumus pastinya, tapi kalau bisa ya kasih jeda lah, misalnya sehari atau 2 hari gitu. Iya. Gitu. Kan yang olahraga juga nggak ada yang santai juga ya, Dok. Nah. Saya yoga gitu ya. Ya, Pilates, boleh. buat recovery bisa ya? Yes, boleh. Bisa banget gitu. Dulu saya juga pernah diajarin sama prof saya tuh cerita bahwa kalau olahraga angkat beban ya batasin lah untuk yang campur-campur banyak olahraga seperti ini ya 2 kali seminggu Strength training ya? gitu. strength 2 training. kali seminggu sisanya ya diisi dengan lari misalnya. Iya. Gitu. Untuk apa? Menyeimbangkan. Karena Iya. kalau kebanyakan angkat beban juga ditambah lagi sama ini malah badannya jadi rusak. Capek ya? Kortisolnya terlalu banyak. Gitu. Ceritanya. Jadi kortisol terlalu banyak juga nggak baik ya? Jangan, justru jangan. Ini kan Gitu. masih nyambung nih, Dok, sama Oke. pertanyaan saya. Ini kan ngomong Oke. terus nih kita, Dok. Oh iya. Kalau dari perspektif dokter ortopedi nih, jadi kan runner tuh mau sustain tadi kan, pengen Oke. terus gitu. Jadi Mm-mm. gimana tuh? Jangan ngejar pace doang atau persiapkan mental atau gimana, Dok? Gimana tuh maksudnya? Supaya bisa sustainable gitu ya. Oh, supaya bisa terus-terusan. Iya. Ya itu dia. Jadi kalau bisa terus-terusan, sebenarnya sudah disampaikan dulu. Jadi kita tidak mengejar pace dan juga tidak mengejar apa yang harus kita jangan bandingin lah sama Iya. orang lain gitu. Iya. Jadi kita mendingan ada di kita sendiri, tapi bisa dilakukan secara teratur. Iya. Gitu. Teratur ya. Kalau saya punya saran adalah lari udah mirip-mirip lah sama kayak kerja ya. Apa kata bos? Jangan ngikutin mood. Lu kerja kan nggak ngikutin mood. Siap nggak siap ada jadwalnya. Iya. Nah, ada jadwalnya, artinya ya larinya dijadwalin nih. Saya mau lari seminggu begini. Jadi bukan ngikutin mood, bukan hanya ngikutin lagi diajakin orang. Iya. Nah, saya selalu bilang gitu.
Sehingga apa? Olahraganya dia bisa atur Iya, dan dia bisa lakukan itu seterusnya. iya, betul. Untuk Itu. pemula, kalau untuk pemula awal mau lari dok, Yes. seminggu disarankan dari ahli ortopedi berapa kali nih? Oh, Awal-awal. awal-awal. Oke. Ini Pace besar ya ini ya. ya pace besar. Kalau pace Mm-mm. besar, kalau bisa konsisten, ya lakukan mulai dari sekali aja dulu kan. Sekali dulu, lalu tingkatkan menjadi 2 kali, boleh gitu kan. Tidak ada aturan pastinya sih gitu. Oke, Tapi ya, ini tahu lakukanlah, dirinya ya. lakukanlah mulai dari yang paling. Jadi ini prinsipnya ini ya, kata-katanya mungkin ini garis bawahi. Mm-mm. Ini bisa diterapkan masing-masing, tapi start low, go slow. Start low, go Start slow. low, go slow Go tuh slow. Ya, sahabat untuk ya. pemula ya, Untuk gitu. Pemula. Yes, ini penting banget nih. Jangan awal-awal udah pace 4 terus half marathon. Jangan. Anda bukan Karena atlet. ya, Ya. kita adalah atlet kehidupan ya, Iya, betul. gitu. Yang harus bekerja setiap hari, Iya. siang dan malam. Loh kok Bet- curhat? Loh, Bukan curhat aduh. ya, kenyataan hidup ya. Kehidupannya. Nah, dan atlet kehidupan nggak ada pensiunnya ya, Iya. sampai kehidupan itu ya. Iya. Mungkin Gitu. boleh kali dok kita buka sesi Q&A nih. Ada Oke. juga nih penonton live yang ingin. Yes. Oke, nih ada yang bertanya, dok, hip glutes baiknya latihan seminggu berapa kali ya dok kalau diseling dengan lari? Dari @Diki Januar Aulia. Ya, kalau itu judulnya adalah latihan beban, gym gitu kan, itu bisa lakukan seminggu ya 2 kali ya. Iya, Itu seminggu sudah 2 kali. cukup ya untuk latihan beban. Karena kalau ya itu dia kebanyakan juga nanti malah badannya jadi stres gitu. Iya. Gitu. Jadi 2 kali ya habis itu lakukan selanjutnya dengan lari gitu kan. Oh, Tapi oke. kalau misalnya baru-baru ya ingat start low, go Start slow. low, go slow. Wah, ini Start low, go slow. dari @Davastor Bekasi. Oh, satu wilayah nih Satu sama wilayah. Dr. Ada Noha orang nih. Bekasi. Ada orang Bekasi. Halo Bekasi. Dari Davastor Bekasi, bermanfaat nih ilmunya daging semua. Sering-seringnya ada yang seperti ini, BCA Live, bravo. Saya Oke, nasabah siap. BCA Live sejak SMA. Terima kasih Wow. loh. Wow. Supportnya Keren. keren nih Itu nasabah. pasti sehat terus tuh, nggak pernah dipakai tuh. Moga-moga sehat terus ya Bu. Iya, Amin, sehat terus ya, Bu. amin. Loh, kok Bu ya? Emang ini ibu Bu ya? apa bapak tadi? Mas atau mbak? Nah itu namanya Dava, tapi Oh, prospeknya Dava. ibu-ibu. Oh, Nah, ibu-ibu. itu dia. Ampun anaknya kali. Oke. Ini ada juga nih mungkin dari Bu Leli, Yang boleh mana bacakan nih nih? dari @Aziz Bu. Aziz, dok baru mulai lari tapi langsung mau mengejar 10K. Risikonya apa dok? Oke, mungkin ini ikutnya belakangan itu. Jadi itu Ikut belakang. apa namanya? Terlambat masuk kelas. Terlambat masuk kelas. Oke, nggak apa. Kita jelaskan kembali. Sampai mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari teman di situ, boleh disampaikan juga. Jadi artinya bisa jadi kalau tiba-tiba langsung mau 10K ini badan nggak siap. Nah, badan nggak siap, kita mesti kalau badan nggak siap, maka kita harus bersiap-siap bahwa akan terjadi injury gitu, Oh cedera. gitu. Gitu. Kalau badan nggak siap kita harus Siap-siap. Iya, gitu, harus Dokter siap taruhannya. kuat ya? Oh iya, mau kasih pantun juga boleh gitu. Ya, kalau karena kalau nggak gitu ya. Jadi itu dia injury itu bisa 2 gitu kan. Injury yang paling sering mungkin ringan tapi bisa sering terabaikan adalah namanya overuse injury. Yang tadi ya. Ya, atau cedera yang berikutnya adalah ya cedera pada saat larinya tersebut karena badannya nggak siap. Saya pernah melihat pada pasien-pasien yang memang nggak siap sama sekali, dia uratnya putus Aduh. gitu, ada gitu kan, uratnya putus Ini loh. gitu kan, atau ada juga memang dia suka olahraga, tapi pada hari itu memang agak kebanyakan dan rupanya badannya lagi kurang fit, badannya nggak siap di posisi tertentu, ya si uratnya yang putus. Wow. Gitu. Jadi Terus itu bisa. operasi. Iya, apa boleh buat kalau memang ternyata harus dilakukan. Iya. Gitu. Jadi itu resikonya. So, saran saya jangan ya, pelan-pelan dulu aja. Jangan Don't salah worry. ya. Ingat Aziz dengerin ya. ya, karena ini mungkin ini juga relate nih sama mungkin Aziz Gen Z kah atau teman-teman yang lain ya. Ya, jangan bandingkan. Iya. Jangan lari seperti kita jangan bandingkan suatu pencapaian dalam hidup. Oh iya. Lagi-lagi Kan katanya ada, wah usia
usia 20 harus udah punya ini, Oh, usia 30 harus sudah begitu. Nggak bisa. Nah, kamu jangan banding-bandingin juga, seperti itu kehidupan juga jangan mungkin dibandingkan. targetnya dia Iya. FF, dok. Tiap orang itu Apa itu FM? Full maraton. Full marathon. Ini ada nih, dok. Iya. Oke. Kangwin Kolarov. Ini kan orang Rusia ya. Wah. Ah, Bojo. Bukan di Perancis ya. Izin dok, mau tanya. Tidak lari 1 minggu, pas sekalinya lari langsung long run itu lutut sebelah kanan kok terasa nyeri. Kenapa ya? Apakah karena kurang pemanasan? Ya, sudah terjawab ya. Oh iya, udah Sepertinya jawab terjawab ya. Ya, sudah terjawab ya. Jadi sebenarnya ini adalah pertanyaan dari Iya. Kangwin. teman kita Dedi. Ini sebenarnya banyak loh, ya kan? Iya. Artinya pertanyaan ini menjawab juga pertanyaan teman-teman yang sebelum tadi tuh. Gimana Iya. nih gue mau lari 10K padahal belum. Iya. Nah, ini udah lama nggak Seminggu. lari, ternyata langsung begitu, terus dia Iya. mulai ada sakit. Kenapa ya? Ya, itu dia Tapi kalau tadi. dia cuma seminggu, dia Ah. restingnya seminggu ini. Tapi Jadi, langsung. iya. Nah, Langsung. jadi artinya pastilah ada periode di mana badannya nggak siap Iya. dan akhirnya seorang bisa mengalami cedera. Tetapi bukan hanya itu. Ada ya, bisa jadi ada kondisi-kondisi yang harus diperiksa lebih lanjut. Contohnya misalnya kalau lutut kirinya sakit, kita mesti explore nih. Lututnya sakit pas lagi ngapain? Apakah ini pada saat dia lari atau setelah lari? Oh, beda ya? Beda. Oh, beda. Atau misalnya jangan-jangan udah selesai nih, Heeh. tetapi dia masalahnya ada dia sakit waktu naik tangga, Hmm. sakit waktu sholat. Ya. Nah, itu bisa beda lagi ceritanya. Iya. Jadi saran saya kepada ibu tadi, boleh Kangwin. nanti main ke poli, kita periksa lebih lanjut. Langsung Karena ini Ke masalah diagnosis. hospital. ke Ke dokter Eka Muhammad. Hospital di Bekasi. Bekasi. Kalau emang warga Bekasi, silakan Oke. mampir-mampir. Prakteknya hari apa aja, dok? Oh, boleh Saya nih sekalian. Senin, Kamis, Sabtu. Senin, Kamis, Senin, Sabtu. Kamis, Oh, Sabtu makanya hari ya. ini bisa kesini ya, Selasa. Selasa bisa mampir ke BCA Live. Hampir. Boleh nih, Dok, pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini pertanyaan yang relate dengan cewek-cewek juga. Tapi yang tanya cowok. Bagus Pramudita. Dok mau tanya, kalau rutinitas pagi lari rutin 5-10 km, apa bisa nurunin berat badan, Dok? Pertanyaan yang Itu bagus. titipan saya, dok. Itu dia. Oke. Bagus. Baik. Oh ya, sekaligus titip buat teman-teman di sana, buat yang IG live-nya mau tanyakan, dari IG sebelahnya boleh disebutin juga ya. Oke. Yes. Jadi, apakah bisa nurunin berat badan? Jawabannya seperti biasa, bisa iya, bisa enggak. Oh, Bisa oke. iya, bisa Nah, enggak. oke. Ada dua Sekarang nih. saya jelasin. Kalau Ya. Bagaimana supaya bisa? Ya. Nah, kalau supaya bisa Saya lari catat. menurunkan berat badan. Ini Penting. Mbak Mbak Iren, kayaknya udah langsing deh. Dari Ya ampun, mau langsingin apa tuh, ini saya perut malu saya loh ya. ketutupan loh, Dok. Aduh, ya. Nggak, ini buat ini tetangga saya. Tangganya. Tetangga. Nah, jadi kalau larinya itu ibaratnya sekarang adanya untuk di heart rate-nya, larinya itu jangan ngejar pace-nya, Iya. tapi jaga di zona 2. Hmm. Disitulah terjadi mulai pembakaran lemak, Oke. gitu kan. Iya. Nah, Berapa terus lama tuh, dok? ya tergantung dia bisa berapa lama ya, dari Iya. 30 Kalau 10 menit kan menit, belum. kayaknya belum ya. Ibu, 30 ke atas. itu pemanasan mobil juga belum nyala tuh, mobilnya belum hangat tuh. 30 mobilnya. menit kan? Ya, 30 menit, 1 jam, Oke. secukupnya ya. Iya. Dan dia bisa 5-10 kilo kan, Iya. dia mau. Tapi ya seperti saya bilang, kalau dia gemuk, nih ya, saya sampaikan nih, kan pengen turun berat badan. Iya. Tapi hati-hati, karena gini, semangat pengen nurunin berat badan, itu di awal jadi motivasinya. Iya. Tapi kalau kelewatan semangat, dia lupa nih. Iya. Dia ngejar 5-10 kilo, gua harus lari. Gua akan kasih break, tapi besoknya gua lari. Dia lupa, dia lagi gede nih badannya. Oke. Nah, badannya lagi besar, dengkulnya belum siap. Oh. Oke. Dia langsung ngejar di kilometer segitu, ujungnya nggak dapat turun berat badan, tapi malah cedera. Iya. Parahnya, kenapa bisa nggak dapat turun berat badan? Begitu cedera, kan sakit. Iya. Yang berat badannya udah mulai bagus turun, berhenti. Oh, balik lagi. Lagi kan? Iya. Nah, sehingga kita nggak dapat tuh sustainability. Nggak Iya. sustain Ya, lagi ya. jadi mendingan, oke, bagus, lara di zona 2, larinya, tapi tetap ada pemanasan, inti dan pendinginan. Iya. Lalu mulailah jangan 5-10 kilo. Mulai dari ya 2 kilo, 3 kilo dulu lah.
Iya. Mulai dari jalan cepat dulu misalnya, kalau memang dia mau lari ya, Mm-mm. gitu. Oke, Oke, terus baik. yang berikutnya bisa nggak bisa kalau Iya. ya udah habis lari makannya juga dihajar juga. Iya udah terus. Jadi ibaratnya ya Iya, Iya, dok. iya. jadi kalori defisitnya nggak tercapai. Wah, Gitu. Makanya tetap oke. terjaga ya. Itu Dok, kira-kira. kalau makanan untuk supaya yang baik buat tulang nih, saran dari dokter Noha nih. Hmm. Makanan baik buat tulang. Iya. Selain susu ya. Oh, baik-baik aja semua. Oh, Baik-baik aja. baik-baik aja Semua semua. makanan baik Tapi ya, Dok? sebenarnya Mm-mm. itu kalau memang semua makanan yang baik. Mm-mm. Tapi kan sekarang banyak ya, gitu kan. Nah, bagi sebenarnya kalau yang buat tulang berarti kan kita ngomong berarti bahwa kandungannya cukup baik dari kalsium, vitamin D, protein. Iya. Saya sih sebenarnya nggak ada patokan khusus ya. Kalau zaman dulu waktu saya SD itu ada ilmunya 4 sehat 5 sempurna. Iya, masih kok, Dok, Nah, saya juga. masih kan? Masih. Atau Ini kita ketawa sebenarnya nih. ketahuan ya umurnya ya. Garisnya sama. Atau ada namanya kalau sekarang istilahnya gizi seimbang. Iya. Iya. Nah, dan dengan gizi seimbang itu berarti saran saya maka kuranginlah terlalu banyak beberapa hal yang saya sebutkan ini. Kebanyakan tepung-tepungan, Iya. goreng-gorengan, minyak-minyakan, gula-gulaan, makanan olahan Proses ya, proses atau food ya. pengawet gitu. Saya rasa kalau itu sudah mulai bisa dikurangin dan makan makanannya gizi seimbang itu udah cukup baik sih buat tulang gitu. Oke, wow, luar biasa banget ya talk show kita hari ini. Banyak sekali ilmu yang didapatkan dari Dokter Noha. Jadi, kalau misalnya kita bisa rangkum ya secara singkat ya Dok, untuk para pelari maupun yang baru atau yang sudah mulai atau yang sedang berjalan nih sebagai pelari, yang pertama kita harus mengenali diri sendiri dulu. Ya. Dari mengenal diri itu kita bisa tahu nih, kita bisa tahu kapan kita bisa berlari, kapan kita bisa berhenti, kapan kita harus mulai lagi, dan kita juga bisa lebih aware dan membangun kebiasaan kita secara bertahap dan konsisten agar kita bisa sustain terus ya Dok ya. Dan juga untuk perlu diperhatikan asupan kalori nutrisi agar baik untuk mensupport tubuh kita. Ya Dok. Oke, dari Dokter Noha boleh dong pesan penutup untuk sahabat Pelari-pelari BCA sama Live dan Dok. pelari Heritage Race tahun ini. Oke, sebenarnya yang disimpulkan oleh Mbak Airin tadi udah Ah, super komplit ya. aduh, Ntar gua saya tarik kayak lagi. kayak Jangan remedial kan kalau gua pakarnya nyampaikan di ya. sini ya. Iya. Dari pakainya lain. Oke, jadi saya mungkin nyampaikan mungkin 2 atau 3 hal saja mengenai menjaga kesehatan Iya. baik secara umum ataupun khusus mengenai lari. Jadi untuk menjaga kesehatan, satu kita harus melakukan menjaga kesehatan secara umum. Secara umum ini Oke. adalah sebenarnya hal yang sangat membosankan, tapi memang sudah terbukti membuat seorang itu sehat. Iya. Apakah itu? Tentu sudah tahu. Makan yang sehat, Ya. tidur yang cukup, olahraga yang cukup, seimbang, minum yang cukup, nggak stres, itu umum lah gitu. Iya. Which is apa namanya in this economy gitu katanya. Iya. Kayaknya itu tuh menjadi sebuah apa luxury ya. Luxury. Iya. Jadi hati-hati sebelum kita ngejar apa-apa, hal-hal luxury itu sebenarnya yang sederhana-sederhana itu perlu kita capai. Karena Iya. saya melihat kalau enggak nanti kita akan sibuk nih ngejar misalnya pengen lari gitu kan. Tapi olahraga tidurnya kurang. Mau lari pace-nya segini, mau rutin, tapi habis itu makannya nggak beres. Jadi ibaratnya kayak ya memadamkan api pakai bensin ya, nggak Iya, dapet gitu kan makin Jadi tujuannya. harus komprehensif Yes. semua ya Dok ya. Betul Betul. gitu. Jadi itu pencegahan umum. Pencegahan khususnya adalah ya itu dia, lari lah gunakanlah sepatu yang sesuai Proper gitu ya. kan. Mulailah dari yang ringan gitu kan, baru naik bertahap. Jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain Iya. gitu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya baik dari itu nyeri, sakit, atau dengkulnya rasanya goyang, ngunci, jangan ditunda-tunda untuk berobat. Iya. Karena misalnya badan kita sakit dan ditunda, makin lama itu makin susah diobatin. Hmm, Contohnya, dengkul nih, ada yang robek tadi. Iya. Kan dipakai terus. Iya. Lama-lama dengkulnya seperti ini. Goyang, goyang. Robeknya tadinya di satu sisi.
ke sisi yang lain, Oh, berat gitu jadi lebih jadinya. berat ya Jadi cederanya. tuh sehingga kalau seperti itu jangan tunda-tunda berobat deh gitu Iya. kan. Dari awal agak ketahuan nih ini ada masalah apa Mm-mm. sebenarnya. Mungkin dari itu adalah mengenai cara pencegahan dan pengobatannya gitu kan. Kalau ada masalah bisa tanyakan lebih lanjut. Sama sebenarnya saya ingin memberikan sebuah fakta penutup nih Oh, Hmm. apa itu dok? Apa mengenai tuh, saya Dok? sendiri. Oh Oke, iya. boleh Kalau dok. saya sih Iya, gitu kan, kalau saya olahraganya tidak lari. apa tuh dok? Kalau saya Iya. gitu kan. Nah, saya tidak lari gitu kan. Jadi kan karena setiap orang beda-beda nih. Saya tidak lari karena saya melihat bahwa oh, saya nggak bakal konsisten nih melakukannya. Saya udah tahu nih, oh saya dengan kesibukan saya nggak bakal konsisten. Suatu saat saya bisa berhenti nih, karena misalnya saya harus ngatur waktunya, saya harus ngatur jadwalnya, Iya. sehingga saya milih jalan olahraga yang bisa lebih konsisten ke saya, gitu. Iya. Contohnya misalnya jalan kaki misalnya, Iya. atau berenang, karena Hmm. saya ada akses di kolam renang, bisa datang ke situ, bisa sehingga lebih bisa saya lakukan secara konsisten. Iya. Karena olahraga itu ada jeleknya. Hmm. Jeleknya adalah pada saat dia berhenti, Mm-mm. ya manfaat dari olahraga itu bisa mulai turun-turun hilang dan mulai muncul masalah-masalah di belakang. Hmm. Gitu. Jadi banyak pasien. Konsisten Ya, Ya. kalau you mulai lari, larilah. Jangan Terus on off on off. jangan Iya. keep Jangan going. setahun sekali kayak Ah. jangan Aduh. Iya, itu mendingan pakai joki aja. Jangan ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh, sorry. Tidak sesuai peraturan ya. Sesuai peraturan. Kalau udah Bagus. mulai olahraga, terus olahraga. Oke. Lari, terus lari. Run on, live on. Run on, live on. Oh, gitu. itu ya judulnya. Iya. Cocok ya. Run on live on. Oke, siap. Terima Oke. kasih banyak Dokter Noha atas Baik. waktu dan penjelasannya sangat bermanfaat Baik. banget Keren ya. banget quotes-quotesnya banyak Keren tadi ya. banget. Saya catat tadi start slow, go Go slow. slow. Ini sampai Itu. saya catat loh. Dok. Oke, Luar saya biasa. sampai lupa tuh. Kita sebutin ya. Taruh ditulis ya. Sahabat BCL Live, nanti Oke. yang mau tanya-tanya lebih lanjut bisa mampir ke Instagramnya Dokter Noha juga Boleh, ya. Dok. Boleh dok. Apa, Dok? Nama Instagram akunnya apa dok? Di-follow langsung. Oh iya, nama akunnya adalah Noha Rossi. Kalau teman-teman cari Dokter Noha aja, insya Allah sudah langsung ketemu. Karena memang nama ini agak jarang sih. Dari sih dok. Oke. Siap. Oke, siap. Oke. Wih, Ada kita boleh banyak ya, kasih Dok. applause ya buat Dokter Noha. Plus, Dok. Boleh nih Sahabat- riak-riak nih kasih emoji api gitu. Kasih dong sahabat BCL. Thank you dari Emoji buat Dokter Noha. Wah. Thank you, Dok. Wah, Nanti lagi kita banyak terima kasih undang-undang lagi banyak. Oke. di BCL Live. Terima kasih banyak ya kasih. Dokter Noha. Ya, terima kasih Sampai- semuanya. Yes. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya atau enggak. offset-ya. Wah, enggak. Kita Terima happy, kasih Dok. semua. Aman, aman. Dok. Baik. Wah, happy banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, terima kasih buat peserta Heritage Race yang masih bergabung bersama kita di live sore ini. Nah, Bu Leli, setelah tadi kita ngobrol nih soal Iya. bagaimana tetap aktif dan menjaga tubuh saat berlari. Mhm. Sekarang nih Bu, kita masuk ke momen yang Di paling bagian yang ditunggu-tunggu ditunggu nih, nih. udah mulai Dedededededede. Drum roll. aduh, Wah, siapa nih yang menang ya? saya excited banget ya Bu ya. Ini sebentar lagi nih kita akan tahu nih pemenang top 3 leaderboard Udah dari. siap-siap belum nih? Ayo kasih Iya, aku boleh dong. penonton Boleh yang nih. Kita akan umumin setelah nih reaksi dari penonton-penonton boleh. nah, Wah, ini udah mulai nih muncul api-api. Yes menang guys, yes menang guys. Wah, udah ada yang pede kayaknya dia menang nah, nih. ini kita akan mengumumkan dulu pemenangnya ya, Mbak ya. Iya. 3, 2, dan 1. Tapi tadi ya teman-teman sahabat BCA Live ya, semua pemenang ini tadi sudah diaudit Yes. oleh tim auditnya Gerak. Betul. Jadi semuanya tadi sudah melewati, tadi ada 3 step ya, sudah Iya. dijelaskan oleh Mas Septian tadi dari Septian. Gerak. Semua sudah dilakukan by system, Ya. ada video juga yang diminta, dan ada wawancara. Jadi kalau misalnya sahabat BCA Live, beneran nggak sih dia bisa lari sebanyak itu? Iya. Itu dari mulai pada saat kita kan ada lari 18 hari ya. Iya. Jadi pada saat menjelang hari-hari terakhir itu kita sudah meminta video-video dari orang-orang yang ada di top leaderboard. Wow. Dan kita sudah melihat apakah ini orangnya benar, apakah dia yang berlari atau Iya. tidak, dan kita melihat tuh dari sistemnya Gerak itu sudah bisa membaca Iya. seperti itu. Jadi pemenang yang keluar nanti itu mereka asli ya guys, no tipu-tipu. Mm-mm. Oke. Dan ini ada kategori pemenangnya Bu, ada 2 ya Bu ya. Kategori yang pertama tuh ada ultimate winner sesuai dengan mekanisme yang tadi Iya, boleh itu yang dijelaskan ya. kita akan mengumumkan juara 1, 2, dan 3-nya top leaderboard. Jadi yang kilometernya terbanyak dan terbesar, Oh. poinnya terbanyak gitu loh. Ini yang jelas pasti jauh lebih dari 12 kilometer ya. Jauh Jauh kayaknya. banget. Oke, nih kita mulai aja nih Bu. Boleh. Coba kita dari top 3 dulu Top kali ya Bu ya. 3, ayo silakan. Peringkat 3, jeng 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 3, jeng. 2, 1. Nah, Selamat. Selamat loh, selamat. Selamat ya Mas. Gimana Wah, rasanya Mas? Juara ketiga. Nah, juara ketiga ini EBIT-nya 994055. Mas Risaldi ini sudah berlari 693,86 kilometer. wow, top. Keren banget. Kamu memang top. Coba ceritakan gimana Mas, kamu mengumpulkan 693 itu gimana Mas? Itu saya mengumpulkan itu dari waktu habis sholat subuh. Habis sholat subuh, saya lari sekitar 1,5 jam lah. Target lari saya 1,5 jam. Setelah itu baru sorenya baru saya lanjut lagi. Soalnya ada kerja toh. Kerja, Ya. kerja habis lari 1,5 jam. Habis pulang lari saya lanjut kerja. Pulang kerja baru saya lanjut lagi 1,5 jamnya di sore. Ya, karena kami ada maksimum sehari 3 jam, Mbak. Oh, Jadi gitu. kita Ya, juga Oke, mau oke. kan menjaga ya, maksimalnya kan Iya. 3 kalau jam. mau lari. Jangan Nah, itu sampai. biasanya memang Mas Risaldi lari, Mas. Tadi kalau kata Dokter Noha kan kita jangan tiba-tiba larinya setahun Iya. sekali. Memang pelari atau gimana? Oh iya. Enggak, saya hobi lari sudah hampir 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun lebih. Nggak ada target-target tertentu dong ya selain target pemenang di BCA Live nih? Ya, sering ikut event-event kecil lah, sering naik podium tapi cuma batas top naik winner podium. ketiga saja. Udah sering nih, keren. Selamat Mas. Gimana? Ini Mas, kita kasih secara virtual dulu. Ini akan dapat Apple Watch. Oh ya. Nanti akan dikirim Yeay. ke Maluku ya Mas ya, Ternate Maluku ya. Ternate. Iya, Ini Maluku dipakai Utara nih bisa Ternate. buat lari nanti ya Mas ya. Ya, kasih buat istri aja lah. Kasih buat istri. Wow, ini selain pelari sehat, Keren nih. ternyata pecinta istri juga. Nih pecinta Mantap. istri. Istrinya udah happy dong. Happy dapat banget. hadiah. Ini Apple Watch-nya berguna banget karena untuk membantu olahraga juga ya. Iya. Istrinya suka lari juga nggak Mas Risaldi? Untuk sementara belum sih, soalnya masih jaga kecil, masih jaga anak. Oh, Oh anak iya. kecil. Oke. Siap. Oke, sekali Semoga nanti lagi. menular ya. Mungkin Amin. diajak tahun depan mungkin bisa diajak Mas berdua jadi Amin. larinya.
Iya. Kan lebih seru ya. Iya. Lebih romantis juga ya, Bu, ya. Oke, siap Mas Rizaldi, terima kasih dan selamat ya. Nanti akan dihubungkan oleh tim BCA Terima Live. kasih. Sekarang Oke. kita masuk ke top 2. Kita mulai ya. Yes. Sudah berlari sejauh 775 km. Nah, ini dia pemenang kita. Wah. Selamat Mas Auki. Halo Mas Auki, selamat ya. Halo. Gimana rasanya juara 2 naik podium? Iya, halo Kak, halo. Nah, Gimana Mas rasanya, Mas? ini di Tasikmalaya, Jawa Barat. Semuanya di luar Di Jakarta. luar loh. Jakarta. Rasanya sih Gimana senang rasanya, sekali Mas? sih, Mbak. Jadi Senang pemenang. sekali sih, alhamdulillah. Untuk tahun ini bisa podium. Tahun lalu ikut juga? Iya Kak, Tahun lalu ikut juga? untuk tahun lalu saya 10 besar Kak. Oh, 10 tahun besar. lalu 10 besar. Iya, jadi tahun ini kami buat peraturan yang sudah menang berturut-turut 2 tahun berturut-turut itu kita nggak bisa menangkan lagi. Oke. Karena kita pengen nih kayak Mas Oki ini bisa menang. Kalau nggak Wah. kemarin tuh pemenangnya bisa Iya, mengulang iya, gitu betul. loh. Jadi Mas Oki terus ikut ya Mas di ajang tahun depan ya biar bisa menang lagi nih. Jadi Ya, kalau larinya semoga gimana Mas? saja. Cerita larinya gimana nih? Kalau Tiap hari cerita gimana? lari sih sama aja seperti Mas Rizaldi, seperti tadi. Saya pagi bangun subuh dan COT saya tuh di waktu jam 7 pagi Kak, langsung kerja. Waktu jam kerja, nah Iya. dilanjut saya jam istirahat. Kalau saya jam istirahat setengah jam atau sejam saya Lari. usahakan buat bisa setor gitu di hari itu. Wah, Itu store tuh lari. langsung saya lanjut sisanya di sore hari Kak. Soalnya takut kendala cuaca juga hujan gitu kan. Jadi saya Iya, iya. maksimalkan di pagi sama siang mungkin gitu. Oke, Tasikmalaya. Wah. Tasikmalayanya mana, Mas? Daerah pegunungan kah ini larinya? Jadi enggak juga sih di kotanya sih, Mbak. Katanya. Di kota Oke, Tasikmalaya. oke. Wow. Ini kita menyerahkan dulu secara virtual, Mas Sauki. Semoga nanti akan diterima, kita akan kirim ya. Iya. Semoga hadiahnya berguna dan bermanfaat ya Mhm. untuk kegiatannya Mas Syauki. Nanti tahun depan jangan lupa ikut lagi. Iya, Mbak. Ya, siapa tahu naik podium jadi juara 1. Juara Ya, Oh iya. betul. Ini hadiahnya buat siapa? Kalau tadi kan Mas Mas Rizaldi Rizaldi. buat istri. Paling saya istri juga sih sama. Oh, istri. Nggak dipaksa loh. Nggak dipaksa. Mau pakai sendiri boleh. Enggak, istrinya Mas Sama Syauki sih sama sama istrinya Mas saya. Rizaldi kayak temenan ya, Bu. Nanti gue juga gak dapet jam nih. Oke, selamat ya Mas Syauki. Nah, kita senang sekali Ya, atas terima kasih untuk partisipasinya Mas kesempatannya. Ogi. Jangan lupa untuk tahun depan ikut Ya. juga ya. Tetap sehat. Terima Iya, Mbak. kasih. Terima kasih, dah. Nah, ini yang juara 1 nih. juara Kita mau 1. lihat nih. Tadi kita Wah. sudah ke Maluku Utara, Iya. Ternate. Terus ke Tasikmalaya. Tasikmalaya, Jawa Barat. Sekarang Nah, kita sekarang kemana nih? daerah Coba. mana nih? Udah Daerah- ada nih yang komen-komen pelari-pelari sayang istri. Keren, strong Wah. benar. Wow. Mas, pinjam kakinya buat lari. Wah, nggak bisa ya. Harus dibangun pelan-pelan. Oke, sudah siap ini ya? Sekarang kita drama lagi. Oke, udah siap Dari lah. mana? Kalimantan Timur. Wow, oh ini dia kita sudah tersambung dengan pemenang juara 1 Ferdinand Nainggolan. Hebat 65, 82, 50, 719,12 km. Wow, Mas Ferdinand ini pencapaiannya luar biasa sekali, Mas. Gimana, Mas, rasanya terpilih menjadi top 1 juara 1 Heritage Race 2026 tahun ini? Gimana Mas Ferdinand? Tapi bersyukur ya atas kemenangan kemenangan itu
untuk Heritage ini. Terima kasih juga untuk BCA sudah mengadakan event ini. Tapi ya bersyukur sih, saya bisa membuktikan kalau badan saya itu masih sanggup gitu. Oke, memang usianya berapa Mas Ferdinand kalau boleh tahu? Saya 39, tahun ini saya 39. Wow, 39. Wow. 700 km. Kemarin gimana Mas ceritanya bisa mencapai 716 km nih, apa yang dilakukan? Kalau tadi kan pagi habis sholat subuh. Nah, kalau Mas Ferdinand nih jam berapa mulainya nih di Kalimantan? Di Balikpapan? Kalau saya biasanya jam on time, biasanya jam 4 saya sudah mulai dulu karena saya ngejar kerja juga kan. Otomatis jam 6 itu saya harus di rumah siap kerja. Saya maksimalkan itu pagi itu 2 jam dan sorenya 1 jam gitu. Oke, seperti itu. Jadi memang rutin berlari sebelumnya Mas Ferdinand? Saya udah rutin, saya mulai lari itu lari 2 tahun. Cuman 2 tahun. saya sudah lari gitu. Sudah terbiasa lari setiap harinya. Wow. Mas Ferdinand ini akan mendapatkan Polytron EV Fox 200. Wih. Gimana rasanya mendapat motor? Tapi ini ada nih, udah langsung Mas mobil listriknya aku DP-in gimana? Udah ada yang mau nih sama motor baik 13. Mas Ferdinand gimana rasanya mau dapat motor listrik Mas? Out ya? Wah, senang sekali, senang ya. sekali. Mungkin nanti saya bisa kasih manfaat di kampung. Nah, ini mau dipakai sendiri atau buat istri? Kalau yang buat istri Mas, ini mau dipakai sendiri boleh juga sih. Enggak. Mungkin Oke, itu dia. Oke. Ya, selamat ya untuk Mas Ferdinand Nainggolan, luar biasa banget ya Bu Leli. Ini 700 km selama 20 hari itu. Iya, dari tanggal Wow. 12 sampai 31 itu 18 ya, Iya, 19 iya. hari ya. Dan memang kalau kita tarik dari habit ketiga pemenang ini, mereka memang konsisten ya Bu, bangun pagi dan sudah Bangun mulai pagi. lari dicicil pagi, siang, sore. Seperti kata Dokter Noha tadi ya, Iya. konsisten ya. Jadi kalau konsisten pasti bisa tuh. Yes, oke, selamat kepada Top 3 Leaderboard 3 pemenang Ultimate Winner Heritage Race 2026 nanti akan dihubungi oleh tim BCA Live. Iya. Dan selanjutnya yang ya, ditunggu-tunggu ini tunggu-tunggu nih. Ternyata selain dari Top 3 Leaderboard ini ada Ultimate Lucky Winner. Iya, kita akan memilih hadiahnya siapa sih yang akan mendapatkan kamera. Ini bisa loh Mbak buat foto. Oh, hadiahnya ini Fuji Keren Film. banget ya. Wow, XA3 ini keren banget kameranya, Bu. Ini boleh buat saya? Oh, enggak, saya nggak ikut. Saya nggak ikut Heritage Race ini. Nggak ikut nanti Iya, tahun depan tahun jadi depan ya. namanya bisa masuk ke dalam raffle-nya ya. Iya, oke. Nanti kita akan saksikan bersama-sama di raffle ini akan ada nama dan nomor yang keluar. Nama dan Dialah nomor yang editnya. beruntung. Dia yang beruntung akan membawa pulang kamera Fuji Film. XA3. Oke, boleh kita mulai ya, Bu Leli ya? Boleh kita mulai. Oke. Ayo, siap-siap Siap-siap berdoa. berdoa yang kenceng. Kita siap. Oke. Oke. Berdoa yang kenceng nih para penonton, siapa tahu nama kalian yang keluar dan nomor IBIB-nya juga yang keluar. Oke, ini kita bisa klik sama-sama ya. Let's
Bapak pendapat 552. Wah, Wahyu Joko apakah Wahyu ada? Joko, apakah ada di sini Wahyu Joko? Boleh nih Wahyu Joko nih komen-komen. Oke, mungkin Wahyu Joko masih shock Wahyu kali ya. Joko, kalau ada Wahyu Joko, angkat tangan. Tunjuk tangan ya Wahyu Joko. Wah, ini kata peserta lain selamat ya Mas Joko. Mas Joko. Udah kenal banget ya Mas Joko ya. Mas Joko. Aduh, terus ada yang bilang, wah kudu ikut lagi nih tahun depan. Buat Wah. sahabat-sahabat BC Live yang di sini ikutan terus ya. Iya, nantinya untuk Mas Wahyu Joko akan dihubungi oleh tim BCA Live ya untuk penyerahan hadiahnya dan juga untuk Ultimate Winner Top 3 Leaderboard tadi. Dan selain Ultimate Lucky Winner ya Bu ya, ternyata masih ada Bu pemenang-pemenang lain Bu. Ada banyak, pokoknya ada ratusan, hampir 300 300 hadiah. hampir 300 hadiah. Nah, itu nanti Wow. pemenangnya ada yang kalau yang buat sahabat-sahabat BCA Live, Yes. kalau buat sahabat-sahabat BCA itu yang top 112 ya, top medalnya itu di leaderboard nanti akan Ya. dapat medal dari BCA Live. Oke. Terus juga ada yang dapat voucher belanja, jersey ini jersey kita nih. Oh nih, jersey cakep loh. Cakep kan? Iya, Nanti iya, akan iya. ada juga, kita akan bagi-bagi. Oh oke, Jadi yeay. nanti pengumumannya akan ada di Instagram BCA Live dan juga ke website BCA Live. Jadi kalau bisa nih, kalau mau nih langsung buka nih. Ya, Ini ada di ya, ya. situ, nanti akan dikirim oleh tim panitia dari BCA Live gitu Ya. ya. Jadi peserta di sini jangan kecewa, mungkin namanya belum ada tadi, tapi Ini siapa kan cuma tahu 3, 4 tadi ya. Iya. Tapi kita ada ratusan kita lainnya. masih ada ratusan Cari pemenang nama lainnya. kamu, cari EBIT Ya. kamu, lihat nanti setelah live ini kita ada di story-nya BCA Live, nanti akan ada tuh pemenang-pemenang semua. Oke. Dan kalau Yes. memang ada, tolong nanti pada saat buka hadiahnya Ya. diposting Posting ya, dong. di-tag ya, biar saya tahu Unboxing. biar nanti @BCA Live ID. biar kita tahu nih, oh udah nyampe hadiahnya. Iya, wah ya ampun. Sekali lagi selamat ya untuk para pemenang. Nah, pokoknya semangat terus, run on, live on, jangan sampai berhenti larinya. Dan sampai jumpa nanti di event berikutnya Bu ya. Iya, pasti Jangan nanti akan sampai. ada event-event berikutnya. Iya, Nggak hanya betul. 6 kali aja. Iya, 7 kali, 8 kali, seterusnya ya Bu ya. Oke, Bu Leli, kita setelah semua perjalanan ini nih Bu, apa sih Bu yang BCA Live inginkan agar peserta tuh bawa setelah The Heritage Race selesai? Jadi BCA Live Heritage Race ini tadi yang saya bilang kita mau membangun gaya hidup. Jadi Iya. bukan cuman menyelesaikan challenge dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 31, bukan itu sahabat BCA Live. Jadi yang kita mau bangun itu tadi run on, live on. Jadi Iya. walaupun hidup kita tadi kan mungkin tadi kalau kata dokter juga indeks ekonomi kita kan Iya. pasti pusing ya kadang bagi-bagi waktu. Kalau bisa Betul. tadi sempetin ya 30 menit, 1 jam Iya. untuk kita bisa berolahraga setiap hari. Yes. Karena itu tadi adalah diri kita ini warisan kita juga buat anak-anak kita. Kalau kita sakit, Iya, biayanya besar. betul. Anak-anak kita juga pasti sedih. Kita juga nggak bisa maksimal gitu ya. Iya. Keluarga kita nggak bisa maksimal untuk bisa interaksi, Iya. ini ya, terus main ataupun Iya. ngapain dengan keluarga kita. Kita Betul. malah pusing nanti dengan sakit kita gitu Iya. loh. Jadi kalau bisa sehat, ya udah run on, live on. Gitu. Wah, sehat tetap paling penting ya. Penting Warisan yang banget. paling berharga itu adalah kesehatan diri kita sendiri. Ya, jadi setelah finish perjalanan kita sebenarnya masih terus berjalan ya Bu, sampai nanti. Iya, terus bergerak. Nggak usah pakai aplikasi gerak, nggak apa-apa. Pakai aplikasi ada yang apa aja atau berjalan, berlari Ya. terus setiap hari supaya badan kita tetap sehat Oh, dan bahagia pastinya. iya, itu penting Bu. Sehat Penting dan banget. bahagia itu udah paket komplit. Baik, selesai sudah pengumuman pemenang di live sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Leli Peki selaku Head of Marketing Communication BCA Live. Terima Iya, kasih Bu terima sudah kasih menemani juga. saya di live sore ini. Jadi seru banget ya live-nya Bu. Kita ngobrol-ngobrol banyak, gak kerasa ternyata Nggak udah kerasa. 1,5 jam udah jam. 1,5 Oh jam. iya bener Bu, udah 17.38. Kayaknya baru mulai ya. Ya baru mulai loh, saya nggak berasa loh, karena emang seru banget ngobrol sama Bu Leli itu, vibe-nya nyambung banget kita. Abis ini kita lanjut ngopi kali Bu. Seumuran kan? Seumuran, kakak adik. Iya, apa kita Gen Z juga Bu? Kayak Genzi ya kita. Iya, seru banget. Terima kasih banyak Bu Leli sudah menemani di live sore hari ini dan juga
Terima kasih juga untuk Dokter Noha atas Iya. ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas waktu penjelasannya. Dan untuk Mas Septian juga Mas dari Septian Gerak juga ya. dari Gerak. Thank you Mas Septian ya. Terus nanti berpartner dan berkolaborasi dengan BCA Live. Iya. Dan tentunya terima kasih juga untuk seluruh peserta The Heritage Race 2026. Applause buat kalian semua. Thank you banget. Love ya. Dan tentunya selamat untuk para pemenang. Iya. Dan terima kasih juga untuk sahabat BCA Live yang sudah menonton dan menemani kami Iya, dan hari keren loh kita ini. ditemenin ratusan Iya, sahabat BCA Live. wah ratusan bahkan ribuan nih. Kalau kata ibu tadi 1000 berapa gitu ya? 1,3 juta. 1,3 juta tuh penonton. Terima kasih untuk 1,3 juta penonton gitu ya. Kita udah ngalahin penonton bioskop sih ibu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di event The Heritage Race berikutnya. Tetap pantengin Instagram BCA Live ID untuk info-info selengkapnya. Ya. Baik, saya Irene Kristina dan Saya Leli Peki. kami pamit undur diri dan terima kasih. Terima kasih. Kita sama-sama teriakan tagline-nya, Run on Live on Ibu. Oke. 1, 2, 3. Run on Live on. Yeay.